Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim Hifdzul Amal, wabil khusus para ustaz, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai pengajian tafsir Marah Labid dan kitab Tarikh Tashri' karya Syekh Khudori B, kita ulas sedikit pembahasan yang lalu tentang sholat, bahwasannya sholat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar untuk orang Islam. Dalam keadaan bagaimanapun maka sholat itu hukumnya wajib. Jadi tidak ada istilah pre sholat atau ambil cuti sholat, tuh nggak ada. Karenanya di ayat ini, di ayat yang akan kita baca ini kaitannya kenapa kok kemarin membahas sholat, tiba-tiba di sini ada sholat dalam peperangan. Ini untuk menunjukkan bahwasannya tidak ada istilah pre sholat atau cuti sholat. Dalam keadaan bagaimanapun, bahkan dalam keadaan ketakutan sebab peperangan atau sebab yang lain, ini tetap yang namanya sholat itu wajib, nggak bisa ditinggalkan. Karenanya di ayat ini fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Qala Allah Ta'ala wa hasdaqul qailin fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, farijalan, maka salatlah sambil berjalan, aw rukbanan, atau sambil mengendarai kendaraan. Fa in khiftum maksudnya jika kalian takut min aduwin wa ghairihi, karena musuh atau selain musuh. Fasallu musyatan, maka salatlah kalian dalam keadaan berjalan, ala arjulikum, di atas telapak kaki kalian, bil imai, dengan isyarat fir ruku'i, dalam rukuknya, wasujudi, dan sujud. Aurokibina, kalau enggak berjalan aurokibina, atau mengendarai, ala dawabi, atas kendaraan. Haitsuma tawajjahtum, ke arah manapun kalian menghadap. Titik. Wal khaufu alladhi yufidu hadhil khursata, adapun takut yang memberikan faidah kebolehan hadhir rukhsata, akan rukhsah keringanan ini, imma ayyakuna fil qitali, ada kalanya takut itu fil qitali dalam hal perang, au fi ghairil qitali, atau dalam selain perang. Fal khaufu fil qitali, dan bermula takut dalam peperangan, imma ayyakuna fi qitalin wajibin au mubahim, ada kalanya takut itu dalam peperangan yang wajib atau perang yang mubah. Fal qitalul wajibu, perang yang wajib, huwa adalah kal qitali ma'al kufar, seperti perang bersama orang-orang kafir. Wa huwal aslu, ini adalah yang asal atau yang dasar, fi sholatil khaufi, dalam syariat sholat khauf. Wa yultahaqu bihi, dan disamakan dengan qital ma'al kufar, disamakan dengan peperangan melawan orang kafir ini, qitalu ahlil baghi, memerangi ahli pemberontak, ahli pemberontakan atau bugot istilahnya. Wa kama idza qasadal kafiru, dan sebagaimana tatkala menyerang siapa al kafir, orang kafir, nafsahu, akan dirinya, fa innahu, maka sesungguhnya yajibu, wajib juga, padaf'u, bertahan, anhu, dari orang kafir, li alla yakuna, agar tidak ada orang itu, orang mukmin itu, li alla yakuna, supaya tidak ada orang kafir itu ikhlalan, mencacati atau merusak bihaqil islami, dengan haknya Islam. Waqad jawaza, dan sungguh telah memperbolehkan siapa Syafi'i, Imam Syafi'i, ada as-salati, melaksanakan salat, halal musayafati, dalam keadaan adu pedang atau perang. Ini adalah syariat salat khauf. Salat khauf itu salat dalam keadaan takut. Kaitannya tadi sudah sempat kita singgung bahwasannya salat itu tidak bisa ditawar, pasti wajib meskipun dalam keadaan takut. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan takut? Keadaan sholat kita atau bentuk sholat kita? Bentuk sholat kita kalau dalam keadaan takut, maka bentuknya sambil jalan atau sambil naik kendaraan. Zaman dulu ya kendaraannya masih onta atau kuda.
Sekarang ya kalau ada panser, kalau sekarang ada pesawat ya pesawat berarti kendaraannya, atau tank, atau kendaraan komando yang lainnya. Ya jangan pakai inian motor listrik. Pokoknya pakai kendaraan-kendaraan perang di atas kendaraan. Ini cara sholat khauf yang bentuk terakhir sebenarnya, saudara. Syariat sholat khauf ini diajarkan oleh Rasulullah. Kalau di ayat ini adalah bentuk yang ketiga atau bentuk yang terakhir. Yang pertama yang diajarkan Rasulullah ini sholat khauf ketika musuh tidak ada di hadapan kita dan dalam keadaan imbang atau dalam keadaan lebih banyak orang Islam dibanding musuh. Dalam keadaan imbang atau dalam keadaan lebih banyak orang Islam sedangkan musuh itu bukan di arah kiblat. Maka cara pertama ini imam membariskan atau membagi pasukan menjadi dua. Ini cara pertama nih. Jadi ini belum masuk pembahasan yang ayat ini. Ini cara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah di satu tempat yang namanya Dhatir Riqa. Dhatir Riqa itu sebenarnya perang. Di satu perang namanya perang Dhatir Riqa. Dhatir Riqa itu perang penuh tambelan. Maksudnya penuh tambelan waktu Rasulullah menyerang orang-orang Bani Ghatafan dari Yahudi Madinah yang sudah diusir. Ini menuju ke kampung Bani Ghatafan ini emang jalanannya rusak. Jadi pasukan Islam itu banyak yang sendalnya pada rusak, sendalnya pada dijahit. Nah jahitan itu bahasa Arabnya riko, maka disebut dengan dhatir riko. Nah pada waktu itu posisinya orang-orang kafir atau musuh Islam pada waktu itu posisinya tidak ada di kiblat. Jadi sholatnya ngebelakangin musuh. Dalam keadaan ini maka imam ini yang dilakukan oleh Rasulullah membagi pasukan menjadi dua bagian atau dua saf lah, gampangannya gitu, dua saf atau dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat bersama imam. Kelompok yang pertama kiblat misalnya sono, sholat yang kiblatnya sono, musuhnya ada yang di sono tapi. Nah yang pertama, kelompok pertama sholat bersama imam. Sholatnya sholat apa kek, sholat zuhur atau sholat asar. Tapi yang jelas hadirin, ini sholat khauf, ini adalah sholat yang dikosor. Jadi yang tadinya 4 jadi 2. Ini sholat kosor. Ini pasukan yang pertama, pasukan yang mengikuti imam, sholatlah bersama dengan imam. Karena musuhnya ada di belakang kiblat, maka ngebelakangi kiblat, maka pasukan yang kedua ini menghadap ke sana, menghadap ke musuh. Jadi jagain ini gimana ya, pokoknya perang ya, namanya belum mulai sholat dia ya perang. Sebagaimana dia perang, dia menjaga pasukan yang sedang sholat ini. Terus sampai selesai rakaat pertama, sampai selesai sujud yang kedua dari rakaat yang pertama, Allahu Akbar. Kemudian imam bangun, Allahu Akbar. Kelompok yang pertama yang tadi ikut imam yang menghadap kiblat ini ikut Allahu Akbar. Kemudian niat mufarokoh, harus niat mufarokoh. Kelompok yang pertama yang tadi ini harus niat mufarokoh. Kemudian melanjutkan sholat sendiri, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai selesai salam. Udah selesai salam, jadi imam diri aja tuh, memperpanjang dirinya. Jadi dirinya agak lama baca Fatihah dan surat yang panjang-panjang, apalagi dalam keadaan takut ya. Suratnya banyak-banyakin dah, ayat kursi kayak. Kan hafalnya ayat kursi doang kalau sini mah. Ayat kursi atau mulai dari Alif Lam Mim, Amanar Rasulu, yang tahlil apa aja dibaca. Asal jangan baca WA aja, baca surat pokoknya panjang. Jadi imam berdiri dalam keadaan lebih lama. Yang makmum kelompok pertama ini sampai selesai salam dia sudah mufarokoh. Selesai salam maka gantian makmum yang tadi jagain dia masuk ke barisan, gantian yang udah selesai sholat tadi jagain. Nah kemudian mulai dia sholat, makmum kelompok yang kedua ini mulai sholat Allahu Akbar. Niatnya juga niat sholat, sholat jamaah juga, niat sholat jamaah juga berjamaah dengan imam. Jadi makmuman semuanya. Nah kemudian setelah itu ikutlah makmum ini bersama dengan imam. Makmum ini ikut bersama rukunya ya ruku dengan imam, itidalnya dan seterusnya dengan imam, sampai ke saat imam tasyahud atau tahiyat akhir. Imam ini nunggu, karena kan makmum yang kedua baru 1 rakaat nih, kelompok yang kedua baru 1 rakaat. Jadi dia bangun lagi Allahu Akbar,
kemudian melanjutkan 1 rakaat lagi, imam masih nunggu dalam tasyahud. Nah setelah itu salam bareng-bareng. Jadi makmum kelompok pertama dapetin takbiratul ihram bersama imam, makmum kelompok kedua dapetin salam bareng imam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah pada perang Dzatur Riqa melawan Bani Ghatafan. Nah kemudian bentuk yang kedua dari sholat khauf ini ketika musuhnya ada di kiblat. Kalau tadi musuhnya di sana, kiblatnya sana, musuhnya sana. Nah di sini ini kiblatnya, musuhnya ada di kiblat. Ini bentuk yang kedua juga diajarkan oleh Rasulullah ketika di sebuah daerah namanya Asfan, di daerah Asfan. Rasulullah melakukan ini. Kebetulan memang musuhnya itu ada di depan. Maka Rasulullah membagi 2 kelompok. Imam membagi 2 kelompok ini. Nah, kelompok yang pertama madhabnya semuanya tetap sama, beda sama yang tadi, yang model pertama. Ini semuanya madhab kiblat. Kelompok yang pertama dan dua-duanya ini sama-sama, dua-duanya takbiratul ihram bareng imam. Allahu Akbar, sama-sama Allahu Akbar. Terus sampai pada iktidal. Pada saat iktidal sami Allahu liman, sampai pada ruku, ya, sampai pada ruku. Ruku saat lakum dinukum waliyadin, misalnya begitu ya. Nah kemudian imam Allahu Akbar, kelompok pertama ikut Allahu Akbar, kelompok yang kedua jagain, masih berdiri. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kelompok yang kedua jangan ngikutin dulu. Jadi jagain yang lagi pada sholat di depannya ini. Nah, selesai dari rakaat yang pertama ini, kalau sudah sampai sujud yang kedua dari rakaat yang pertama, bangunlah imam Allahu Akbar. Kemudian baru gantian makmum yang barusan jaga ini kemudian lanjutkan sholatnya. Yang tadi dia baru sampai berdiri Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau yang ini nggak perlu niat mufaroqah, sampai bareng lagi pada berdiri di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua gantian. Kalau tadi makmum yang pertama, makmum yang dekat imam yang ruku duluan, gantian yang ruku duluan nanti makmum yang belakang. Allahu Akbar, makmum yang belakang ikutin imam. Nah makmum yang ini yang tadi di rakaat pertama ruku duluan, ini gantian jagain. Dan begitu seterusnya. Itu sholat yang dia lakukan oleh Rasulullah ketika musuhnya ada di arah kiblat. Dan kondisinya hadirin imbang atau lebih banyak orang Islam. Kalau kondisinya sudah tidak imbang, lebih banyak orang kafir, kemudian juga musuhnya ada di mana-mana, ya bukan di belakang kiblat, bukan di arah kiblat, jadi ada di segala penjuru. Maka ini yang dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah 239 ini. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, maka sholatlah dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan ke arah manapun. Haitsu ma tawajjahtum, ke arah manapun kalian menghadap, ya di situ aja sholat. Jadi takbirnya ya udah takbir gitu aja. Sujudnya gimana? Pakai isyarat aja. Allahu Akbar, subhanallah azim, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Pakai begitu segala ya. Orang lagi gemes pokoknya sampai benar-benar semua yang ada dalam sholat disyaratkan, dibentukkan isyarat. Ya rukunya, sujudnya nggak perlu sujud benar-benar, nggak perlu ruku benar-benar, yang penting ada isyarat dan ada pembatas atau ada jeda antara i'tidal ke sujud, antara sujud ke duduk dengan bacaan-bacaan itu. Ini sholat kalau sudah perangnya udah perang campur. Ini diperbolehkan dalam syariat Islam, menunjukkan bahwa sholat dalam keadaan apapun itu tetap harus dilaksanakan meskipun dalam keadaan takut. Nah, saudara sekalian, di sini takut ada 2 macam. Ada takut sebab perang. Nah, perang juga dibagi 2 macam. Ada perang wajib, yaitu perang melawan orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, kafir, ingkar kepada Nabi Muhammad, bahwa dia nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, kafir juga. Perang melawan orang-orang ini yang mengganggu kita. Kalau yang mengganggu jangan, ya kalau yang nggak mengganggu jangan diperangi. Kalau yang mengganggu kita namanya perang wajib. Ini perang melawan orang kafir. Ini asal atau dasar dari pelaksanaan perang wajib,
pelaksanaan sholat khauf ini adalah perang melawan orang kafir. Disamakan dengan ini, dikiaskan dengan ini perang melawan bugot atau pemberontak. Bugot atau pemberontak itu sebenarnya bukan orang kafir. Kalau dibilang saudara sama dia saudara, sama-sama orang Islam, orang mukmin juga. Cuma dia agak aneh, dikit-dikit dia bilang berkat bid'ah, misalnya dikit-dikit dia bilang tahlil kafir. Gimana kafir, orang la ilaha illallah aja jadi masuk Islam, kita yang udah masuk Islam disebut orang keluar dari Islam. Misalnya begitu, udah kebangetan ya kuat dan udah kebangetan ini melunjak misalnya. Nah, maka itu perang melawan siapa? Perang melawan pemberontak yang seperti itu. Ini perang mubah. Dalam keadaan perang mubah, bukan wajib, ini perang mubah. Tapi perlu diketahui saudara, perang melawan saudara sesama Islam, kalau meninggal tidak syahid. Kalau meninggal bukan syahid. Jadi bagaimana? Ya udah, kalau mau disebut pejuang aja. Kalau mau disebut relawan, kalau mau disebut pahlawan. Tapi tidak disebut sebagai syahid karena melawan orang Islam. Karenanya benar-benar harus dihindari nih. Perang saudara atau perang sesama muslim ini harus dihindari karena itu tadi dia hukumnya tidak wajib, hukumnya mubah. Selain itu, nanti kalau matinya juga bukan syahid, cuma hanya sekedar ya status saja, status sosial, mungkin sebagai relawan, sebagai pejuang dan lain sebagainya. Ini ketakutan yang pertama yang memperbolehkan sholat khauf, yaitu sebab perang atau bukan sebab perang. Dan ini diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, diperbolehkan sholat dalam 3 bentuk ini. Kenapa demikian? Karena sebagaimana orang-orang kafir itu menyerang Islam dan kita dalam keadaan sholat, meskipun dalam keadaan sholat, maka tetap kita harus membela diri. Kenapa demikian? Ini untuk menjunjung tinggi Islam, supaya Islam tidak dilecehkan dan supaya tidak ada kesan bahwasannya orang Islam kalau udah sholat mah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap pakai peci mah pakai peci, koko mah koko, giran gampar orang gampar aja, kan bisa pakai peci ke, pakai jubah ke, ya giran berantem mah berantem aja bisa orang Islam. Ini untuk meninggikan atau mengangkat derajat Islam supaya tidak diremehkan oleh orang-orang kafir. Ini ketakutan sebab perang. Nah, kemudian yang kedua ada ketakutan sebab lain. Ketakutan sebab lain di sini boleh juga dan merupakan rukhsah sholat dengan cara berjalan atau naik kendaraan. Ketika benar-benar dalam keadaan takut, baik takut seperti kepada binatang, buas, takut tenggelam atau melarikan diri dari sesuatu yang membahayakan dia. Bahkan saya Nawawi Banten di sini dari debt collector. Ini mutolib nih, debt collector satu. Wal mutolib bidda ini orang yang suka nagih utang, takut sama penagih utang atau debt collector. Dia takut di penjara karena memang dia nggak punya bukti, yang menguatkan bahwa dia orang yang belum bisa bayar sekarang, kayaknya di penjara nih. Boleh sholat sambil lari, boleh sholat sambil lari. Ini menurut kaul yang asoh, ya, menurut kaul yang lebih sahih, diperbolehkan untuk sholat sambil lari. Nah, kemudian ada lagi juga di sini ketika seseorang mempertahankan diri, bukan dari orang-orang kafir dan juga bukan dari pemberontak, tapi mempertahankan diri dari begal, misalnya mempertahankan diri dari rampok, maka di sini juga diperbolehkan sholat khauf. Karena ada orang pengen ngerampok dia, pengen dibegal hartanya, maka menurut kaul yang asoh atau yang lebih sahih diperbolehkan juga sholat dengan cara ini, dengan cara berjalan atau naik kendaraan. Hadirin sekalian, ini dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak normal atau dalam keadaan yang kondisinya ini bukan kondisi yang biasa. Saya tadi udah baca sampai situ Ustaz ya. Terakhir saya baca mana dia? Waqad jawaza wal qital mubah. Udah belum Ustaz? Ya, belum itu ya. Nah, sekarang ada qital yang mubah ini yang tadi sudah kita singgung.
Wal qitalul mubahu dan peperangan yang mubah. Wa huwa yadfa'al insanu, yaitu ketika membela seorang an nafsihi dari dirinya, wan kulli hayawanin muhtaramin, dan dari setiap hewan yang dimuliakan. Fayajuzu fi dzalika hadhihi sholatu, maka bolehlah dalam keadaan mempertahankan diri dari setiap hewan ini, bolehlah apa hadhihi sholatu, boleh sholat seperti ini. Amma idza qasadahu insan bi akhdhil mal, ada kalanya ketika menyerangnya seseorang bi akhdhil mali, untuk mengambil hartanya, fal asahu, menurut kaul yang lebih sahih, annahu tajuzu hadhihi shalah, bahwasannya bolehlah apa hadhihi sholatu, salat ini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, man qutila duna malihi fahuwa syahidun, barang siapa yang terbunuh duna malihi, tanpa hartanya, maksudnya dirampok, fahuwa syahidun, maka dia orang syahid, mati syahid. Faddafu anil mal, maka mempertahankan harta, kaddafi anin nafsi, seperti mempertahankan nyawa. Wakila, dan dikatakan la tajuzu, tidak boleh, lianna hurmatar ruhi, karena sungguhnya kehormatan ruh atau kemuliaan ruh itu a'dhamu, lebih agung dibanding kehormatan harta. Ya. Ini dua kaul. Mempertahankan diri dari begal atau dari perampok, ini menurut kaul yang lebih sahih boleh sholat dengan cara berjalan atau naik kendaraan. Tapi ada juga kaul yang mengatakan tidak boleh, sholatlah sholat biasa. Kenapa? Yang namanya harta dibegal apanya, itu harta tidak lebih mulia dibanding ruh. Jadi kasihin aja hartanya, yang penting nyawa kita selamat dan kita bisa sholat dengan cara sempurna. Ini menurut kaul yang satunya lagi. Tapi kaul yang lebih sahih memperbolehkan sholat dengan cara ini, dan bahkan harus mempertahankan diri, mempertahankan hartanya. Jadi sama antara mempertahankan diri dengan mempertahankan harta yang pengen diambil, ini sama menurut kaul yang lebih sahih ini. Ya, ini caranya orang kamu dukun begini ya. Iya, jangankan ya nyawa, apa aja pokoknya dibelain kalau buat ini mah. Jadi memang ada kaulnya diperbolehkan. Wal khauful hasilu fi ghairil qital, dan khauf yang hasil atau rasa takut yang ada kalau begitu fi ghairil qital, selain berperang, ini kal haribi, seperti orang yang lari, melarikan diri, minal harqi, dari kebakaran, wal gharqi, dan dari tenggelam, wasabu'i, dan dari binatang buas, wal mutalibi bidaini, dan dari debt collector tadi. Idza kana mu'siron, ketika ada orang itu adalah orang yang sulit, khaifan, takut, minal habsi, di penjara, ajizan, tapi dia tidak mampu, an bayyinatil ihsari, dari bukti bahwa dia tidak mampu, falahum, maka bagi orang ini lari dari kebakaran atau lari dari tenggelam, banjir, tsunami, atau lari dari binatang buas, maka untuk mereka ini ayyusallu, boleh mereka sholat hadhihi sholata, dengan sholat ini, yaitu sholat khauf. Ada sebab-sebab yang memperbolehkan atau menjadi rukhsah dari sholat khauf ini. Perang. Terus yang kedua, bukan perang. Yang bukan perang ini banyak macamnya. Ada yang bukan perang ini karena takut binatang buas. Ada yang karena takut bencana alam seperti kebakaran atau tsunami. Nah, semuanya ini, atau bahkan debt collector tadi. Nah, semuanya ini adalah sebab-sebab yang memperbolehkan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Yang bentuk yang ketiga, yaitu bentuk di mana dia boleh sambil jalan, boleh sambil naik kendaraan. Fa idza amiltum, dan ketika kalian sudah aman, bizawalil khaufi, dengan hilangnya takut, alladzi huwa sababur rukhsati, yang dia takut itu adalah sebabnya rukhsah, sebab keringanan. Kalau sudah aman, udah tidak ada takutnya, fadhkuru, maka ingatlah kalian Allah, kepada Allah, ay faf'alus sholata, maksudnya lakukanlah salat, kama allamakum, sebagaimana dia mengajarkan kalian, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala kemarin, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah sholat-sholat dan juga sholat wusta, dan berdirilah kalian karena Allah dengan cara yang tekun. Ini ajaran kewajiban sholat.
Kama 'allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan dengan ayat itu, li'anna sababar rukhsati, karena sungguhnya sebab rukhsah idza zala, ketika sudah hilang, ada maka kembalilah al-wujubu, yang wajib, fihi, di dalamnya, di dalam keadaan tersebut. Wassalatu, dan salat qad tusamma dzikron, kadang salat itu disebut sebagai zikir, sebut sebagai mengingat. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fas'au ila dzikrillahi, maka segeralah ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah, maksudnya kepada salat. Ini surat Jumat. Jadi fas'au ila dzikrillah maksudnya segeralah salat. Jadi kadang-kadang salat disebut sebagai zikir. Malam takunu ta'lamun, sebagaimana dia mengajarkan kalian ma sesuatu, lam takunu, yang dulu kalian tidak ada, ta'lamuna, mengerti, dulu kalian belum mengerti, belum tahu, qabla bi'tsati Muhammadin, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama maf'ulun, ma di sini jadi maf'ul bih, li ilmikum, li'allamakum, untuk fi'il allamakum, kama allamakum tadi. In ju'ilat ma al-ula masdariyatan, apabila ma yang pertama dijadikan sebagai ma masdariyah. Amma in ju'ilat mausulatan, adapun ketika dijadikan ma yang pertama mausulatan sebagai mausul, kama allamakum, jadi kalau dijadikan mausul seperti kalladzi allamakum. Kalau dijadikan mausul, fama hadhihi, maka ma ini, ma yang kedua, badalun, adalah badal minal ula, dari ma yang kedua. Au minal aidi, atau dari aid al-mahdhubi, yang dibuang, aid yang dibuang. Ini pembahasan nahwu. Kama allamakum, ini ma-nya bisa ma mausul. Kalau ma-nya ma mausul, maka ma yang kedua, ma lam takunu ta'lamun, ini jadi badal. Atau kama allamakum, ma-nya masdariyah. Jadi kama allamakum kalau ditakdir masdar, ka ta'limillah iyyakum, sebagaimana Allah mengajarkan kalian. Kalau ma-nya masdariyah. Nama yang kedua jadi maf'ul. Sebagaimana Allah mengajarkan solat yang sebenarnya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, ya kalau udah masuk waktunya, kemudian syarat-syaratnya, ya nutup aurat, hilang hadas, itu harus dipenuhi semuanya. Rukun-rukunnya, ada berdiri, ada ruku, itu yang Allah ajarkan. Nah, kalau sudah hilang rasa takut, bukan dalam keadaan takut dengan musuh, takut kepada musuh, bukan dalam keadaan takut kepada binatang buas, atau takut ada bencana alam, keadaan sudah kembali normal lagi, maka sholatlah, segeralah mengingat Allah, maksudnya sholatlah sebagaimana yang Allah ajarkan dulu dalam keadaan normal. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tetap harus dijaga. Jadi nggak bisa dalam keadaan normal ini, kayak tadi sholat isya kan normal ya, nggak ada gempa kan, nggak ada debt collector juga tadi di rumah, ya sholatnya kudu madhep kiblat, sholatnya kudu pakai wudu, harus syarat-syaratnya, rukun-rukunnya semuanya harus dipenuhi. Karena rukhsah itu disebabkan adanya ilat, atau disebabkan adanya alasan tertentu. Kalau sudah tidak ada alasan yang memperbolehkan rukhsah, maka hilanglah rukhsah itu, maka kembali lagi keadaan normal, balik kepada keadaan normal. Ketika sudah hilang sebab rukhsah untuk memperbolehkan ini, untuk memperbolehkan sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan berdiri atau naik kendaraan, maka ingatlah Allah atau sholatlah sebagaimana Allah ajarkan dengan syarat-syarat dan rukunnya. Jadi sudah hilang alasan atau ilat untuk memperbolehkannya, maka balik lagi seperti semula kewajiban sholatnya. Walladzi yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajikum wallahu a'lam bishawab.